Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, putusan bebas Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung terhadap Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh cukup mengagetkan publik. Selain vonis bebas, perhatian publik tertuju pada KPK yang dianggap tidak bisa menghadirkan cukup bukti ke pengadilan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis bebas kepada Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Putusan itu dibacakan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sekaligus Ketua Majelis Hakim Yose Rizal pada Selasa 1 Agustus 2023. Hakim menilai tidak ada cukup bukti yang menjelaskan adanya keterlibatan Ghazalba dalam kasus tersebut. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Bonyamin Saiman, menyatakan KPK bisa saja mengajukan kasasi jika tak puas dengan keputusan hakim yang memvonis bebas Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh. Namun dengan catatan KPK harus memperkuat bukti yang ada. KPK bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas tidak puas itu. Tapi saya minta dengan catatan KPK harus betul-betul bisa mengelaborasi, menggalami soal penerapan hukumnya dari pembuktian-pembuktian yang dianggap tidak kuat oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sehingga putusan bebas. Dugaan-dugaan korupsi ini harus dilihat dari sisi pembuktian sesuatu yang extraordinary, tidak gampang memang. Maka harus ada kejelian dari KPK maupun Hakim untuk melihat apakah ini diduga menerima suap atau tidak. Sementara itu, Komisi Yudisial enggan mengomentari vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kepada Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh. KY meminta hal itu ditanyakan langsung kepada Mahkamah Agung atau pengadilan. Sejak awal, Komisi Yudisial melakukan pemantauan terhadap perkara ini dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Namun, terkait apa dan bagaimana hakim memutus, saya kira bisa ditanyakan kepada Mahkamah Agung atau pengadilan yang bersangkutan, karena Komisi Yudisial kan tidak boleh masuk atau tidak diperbolehkan masuk ke dalam substansi putusan. Di sisi lain, Komisi Yudisial akan mencermati terlebih dahulu proses-proses yang akan dilakukan oleh KPK. Misalnya, apakah Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengajukan upaya hukum atau tidak. Sebelum kemudian Komisi Yudisial juga menjalankan proses etik yang merupakan domain dari Komisi Yudisial. Terkait putusan bebas terhadap Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh, KPK bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Langkah kasasi ini diambil untuk menjaga marwah peradilan di Indonesia. Pada kasus ini, Hakim Agung Ghazal Basaleh didakwa menerima suap 2,2 miliar rupiah bersama sejumlah PNS di Mahkamah Agung untuk mengkondisikan putusan kasasi pidana Ketua Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana Budiman Gandhi Suparman. Suap diduga diberikan Theodorus Yosep Parera, pengacara Herianto Tanaka, seorang debitur KSP Inti Dana yang tengah bersengketa dengan Budiman. Uang tersebut diduga dipergunakan untuk memengaruhi putusan Ghazalba agar Budiman Gandhi Suparman dipenjara selama 5 tahun. Jasa KPK menuntut Ghazalba dihukum 11 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Tim Liputan Metro TV. Ya, tenang.